Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Dwi Fabiola dari kelas 11 TCKD 2. Di video kali ini saya akan membahas materi yang ke bab 4 seperti yang berjudul IP address dan subnetting. Di bab 4 ini saya akan membahas 9 materi, yaitu yang pertama pengenalan IP address dan subnetting, lalu kedua IP public dan privat, lalu ketiga class full dan classless addressing, lalu keempat kasus subnetting 1, kelima kasus subnetting kedua, keenam kasus subnetting 3, lalu ketujuh konsep blok subnet, lalu ke-8 IP versi 4 delivery type, lalu 9 konsep switch dan router. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ini terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP seperti atau IP classes atau seperti A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, untuk subnetting nanti itu ada yang namanya subnet mask dan prefix. Kalau prefix itu seperti yang dicontoh adalah IP, lalu terus di belakangnya itu ada slash, ini seperti ini, yaitu misalnya ini slash 24 ya, itu namanya prefix. Nah, lalu contoh 192.168.1.1/24. Nah, prefix biasanya dipakai di mikrotik. Kalau subnet mask biasanya dipakai di Cisco ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang prefix dan subnet mask di kasus subnetting ini. Nah, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu IP public dan IP privat. Nah, singkatnya IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet ya. Lalu alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini seperti di sini ada tabel untuk alamat IP privatnya, yaitu 3 kelas A, B, C. Nah, kalau kelas A itu dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255. Lalu yang kelas B dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu yang kelas C yaitu 192.168.0.0 lalu sampai 192.168.255. Nah, kita ke materi yang ketiga, yaitu class full dan classes addressing. Nah, IP address privat yaitu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Lalu IP address public yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8 dan 8.8.4.4 ya. Ini tipe. Lalu pengelamatan itu berdasarkan kelas. Untuk IP public ada kelas A sampai E, tapi kelas D dan E tidak digunakan karena hanya sebagai pengujian. Kelas A yaitu range-nya dari 0 sampai 127, lalu kelas B itu dari 128 sampai 191, lalu kelas C itu dari 192 sampai 223.
Lalu kelas full addressing yaitu pengelamatan IP berdasarkan kelas. Sedangkan classes addressing yaitu pengelamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, ini seperti jumlah alamat hostnya itu 16.777.214, lalu jumlah alamat hostnya itu 65.534, jumlah alamat hostnya itu 254. Ini ya teman-teman. Nah, lalu kita ke materi yang keempat, yaitu kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting diperlukan prefix yang sesuai subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Nah, keterangannya itu prefix dan subnet mask menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan lain. Nah, IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Nah, range IP yang bisa digunakan yaitu x sampai xxx ya teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu kita ke contoh soal kasus yang pertama, yaitu seperti 1.172.10.1.x PC 6. Nah, jawabannya itu seperti prefix sama dengan 32 dikurangi x 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3, lalu ini hasilnya kan 32 min 3. Nah, sama dengan slice 29. Lalu total IP-nya itu 2 dipangkat 3, 2 dipangkat 32, lalu dikurangi hasil ini tadi slice 29. Nah, lalu di sini 2 pangkat 3 min 8 ya. Lalu subnet mask-nya itu jadinya 2056 dikurangi total IP. Nah, total IP-nya itu 8. Jadi 256 dikurangi 8 sama dengan 248. Lalu IP networknya itu 0.8.16. Nah, IP broadcastnya itu 7.15. Nah, hasilnya itu 172 yang akan digunakan itu ini 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7. Lalu 172.10.1.1 sampai 172.10.1.6. Lalu kita ke contoh soal yang kedua, yaitu 192.168.0.x PC 30. Nah, jawabannya itu prefix sama dengan 32 min x 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lalu 32 dikurangi 5 sama dengan slice 27. Lalu total IP-nya itu 2 pangkat 32 ya. Lalu dikurangi hasil ini tadi slice 27. Lalu 2 pangkat 3 min 32. Nah, subnet mask-nya itu jadi 256 kurangi total IP, jadi dikurangi 32 sama dengan 224. Total IP-nya ini ya. Lalu IP network-nya itu atau IPN-nya itu 0.32.64. IP broadcast-nya itu 31.63. Nah, IP yang bisa digunakan itu dari 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31. Ada juga dari 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Nah, lalu kita ke contoh soal yang ketiga, yaitu 192.168.16.x DC 60. Nah, jawabannya itu prefixnya sama dengan 32. Lalu min x 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu ini hasilnya kan 32 min 6 sama dengan slice 26. Total IP-nya itu 2 pangkat 32 dikurangi 26. Nah, lalu 2 pangkat 6 min 64 ini. Nah, lalu subnet mask-nya itu 256 min total IP. Jadi total IP-nya kan tadi 64 ya. Jadi jadinya 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, IPN-nya itu sama dengan 0.64.128
lalu IPv-nya itu 63.127. Nah, lalu ini yang IP yang bisa digunakan yaitu 192.168.16.0 sampai 192.168.16.63. Lalu bisa juga 192.168.16.1 sampai 192.168.15.6. Nah, lalu kita ke materi yang selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Nah, konsep blok subnet bisa diibaratkan sebuah ruangan, misalnya sebuah gedung dengan 3 lantai, yaitu lantai 1, blok subnetnya itu 0 sampai 31, lalu lantai kedua blok subnetnya itu dari 32 sampai 63, lalu lantai 3 yaitu blok subnetnya dari 64 sampai 95. Nah, perlu diingat secara default blok subnet itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk bisa komunikasi mereka harus pakai satu blok subnet atau device yang sama. Nah, lalu kita ke materi yang selanjutnya yaitu IP versi 4 delivery tipe. Nah, mekanisme pengiriman data IP versi 4 dibagi menjadi 3 yaitu unicast, multicast, lalu broadcast. Nah, unicast atau one-to-one connection yaitu proses pengiriman data yang hanya ditujukan untuk satu host saja. Contohnya IP address kelas A, B, dan C. Nah, multicast atau one-to-many communication yaitu proses mengirim data dari satu host ke berbagai tujuan yang sudah dikelompokkan atau satu ke banyak kelompok tertentu. Contohnya IP address kelas D. Lalu broadcast yaitu atau once to all communication yaitu digunakan untuk semua host pada suatu jaringan atau satu ke semua. Contohnya cara kerja ARP. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Nah, switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, lalu router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi kalau perangkatnya itu sama atau satu network, gunakan switch. Tapi kalau perangkatnya itu berbeda dan beda network, yaitu gunakan router ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pada bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Terima kasih.